A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Ya rabbal alamin. Pasal 13. Kaifa yusyriku qalbu suwaril akwan muntabi'atan fi mir'ati. Kaifa yusyriku qalbu suwaril akwan kaya apa murup atau mencorongi ati karena bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cerminnya. Kaifa yusyriku qalbu suwaril akwan muntabi'atan fi mir'atihi, kaya apa ati iso mencorong sedangkan suwaril akwan muntabi'atan fi mir'atihi, sedangkan akwan gambaran donya. Suwaril akwan itu gambarane donya, akwan itu jamak kaun. Kaun itu ya arahnya ke duniawian. Muntabiatan dadi watek dalam cerminannya. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Terus dan juga bagaimana bisa menuju kepada Allah bisa am kaifa kaya apa iso lumaku yarhalu ilallahi maring Allah wa huwa muqabbalun bi syahawati, sedangkan terkunci terbelenggu bi syahawatihi dengan nafsunya, dengan hawa nafsunya. Am kaifa yatma'u ayat khuda hadratullah wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghafalati. Dan juga bagaimana bisa biasanya bertamu, iso manjing, iso mlebu nang hadirat Allah wa lam yathar, sedangkan durung suci, biasanya lam yathar durung sesuci min jinabati ghalafati, saking junube, saking jinabah. Jinabat junub itu arahnya ke apa hadas gede, tapi ini hadas gede atau jinabat kelalaian ghafalah. Kaya opo iso manjing nang hadratullah, manjing nang hadirati Allah sedangkan durung sesuci teko junub kelalaian, junub kelupaan. Am kaifa yarju ayyafama taqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Dan bagaimana bisa kembali, bagaimana bisa masuk kefahaman sing ayyafama taqaiqul asrar, bagaimana mungkin bisa mengungkap rahasia, bisa mengungkap lembut-lembute sir, lembut-lembute rahasia. Bahwa lam yatub min hafawati, sedangkan dia belum bertobat dari kekeliruan. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar terang sedangkan anasir kehidupan keduniaan masih menyelimutinya dan dianggap bisa mendatangkan manfaat serta bahaya. Bahkan anasir keduniaan itu begitu diandalkannya. Jadi keterangan ini adalah keterangan tentang hukum berlawanan arah. Bagaimana mungkin ati iku iso padang sedangkan urusan dunia itu arahnya nang nutupi srengenge atau nutupi nur kalbu.
Lawan kata kan lawan katane terang ya gelap. Lawan katane nek kono ana isor lancar dalane ya tidak terbelenggu. Nah, ini lawan katane bersinar terang kan ini kegelapan. Bagaimana kalbu iso bersinar terang sedangkan sik ketutup kegelapan. Kegelapannya berupa apa? Berupa gambaran keduniaan. Yang mana menganggap keduniaan itu bisa mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Bahkan urusan keduniaan, anasir keduniaan itu begitu diandalkan, gak nganggep atau gak patek nganggep Gusti Allah, nganggep ya hasil manfaat atau bahaya itu ya teko urusan dunia. Jika hati masih terbelenggu nafsu, bagaimana mungkin bisa berjalan menuju Allah? Orang yang dibelenggu tentu tidak akan mampu berjalan. Bagaimana pula hati bisa melihat Allah sedangkan ia masih belum suci dari junub kelalaiannya. Lawan katane suci yo si hadas duwe hadas. Bagaimana bisa diarani suci lek durung junub itu durung disuceni. Di sini Ibnu Athaillah mengumpamakan kelalaian dengan junub, dan seorang yang sedang junub tidak diperbolehkan memasuki masjid. Seperti itu pula orang yang dikuasai kelalaian, ia tidak diizinkan menemui Allah. Itu maksudnya ditakrif atau dipakai referensi junub. Karena kan lek wudu lek hadas kecil tok kan keharamane hadas kecil kan gak spiro akeh. Sedangkan lek hadas gede kan keharaman atau hal-hal yang haram dilakukan ketika berhadas besar itu kan rotok akeh. Termasuk salah satunya niku memasuki masjid tok iku gak oleh lek wong hadas gede atau junub. Nah, seperti itu pula ketika wong kok lali karo Gusti Allah ya dikuasai kelalaian, maka dia tidak diizinkan menemui. Bagaimana mungkin hati akan mewarisi ilmu kaum arif sedangkan ia belum bertobat dari kesalahan atau maksiat yang tidak sengaja dilakukan. Terakhir mang, bagaimana mungkin wong iso menyingkap tabir takok ikur asror lembut-lembute siri direfleksikan nek kono mewarisi ilmu nih kaum arif yakni ya iso madhep nang Gusti Allah. Bagaimana mungkin iso madhep nang Gusti Allah sedangkan ia belum bertobat dari kesalahan atau maksiat yang tidak sengaja dilakukan. Bahasanya wis maksiat yang tidak sengaja iki kudu ditobati. Apa maneh maksiat sing sengaja. Dalam hikmah di atas Ibnu Athaillah mengungkapkan kejanggalan yang dilihatnya. Menurutnya bagaimana mungkin seorang bisa meraih sesuatu yang diinginkannya sedangkan ia masih melakukan hal-hal yang justru merintangi pencapaiannya. Hati yang bercahaya hanya dapat diraih dengan cahaya iman dan keyakinan, bukan dengan harta dan hal-hal lain yang bersifat duniawi. Keduniaan justru akan membuat hati menjadi gelap. Perjalanan menuju Allah hanya bisa dilakukan dengan memutus belenggu nafsu dan syahwat, bukan dengan menuruti nafsu dan syahwat. Pertemuan dengan Allah hanya bisa terjadi bila hati telah suci. Hati yang masih belum suci atau masih dikotori oleh kelalaian akan menghalangi pertemuan dengan Allah. Kemampuan menguasai ilmu dan mengetahui detail-detail rahasia hanya bisa didapat melalui ketakwaan, bukan dengan keinginan yang besar untuk selalu melakukan maksiat. Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarmu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Dalam sebuah khabar disebutkan siapa yang beramal dengan ilmunya maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak diketahui.
keempat hal di atas sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Tampilnya gambaran keduniaan dalam cermin hati menjadi sebab terbelenggunya hati oleh syahwat. Terbelenggunya hati dapat menyebabkan kelalaian, kelalaian menjadi sebab kekeliruan, kekeliruan menjadi sebab butanya hati. Saling berkaitan. Pasal 14. Al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu duhurul haqqi fihi. Al-kaun bahasane ndek ono semesta, donya, makhluk lah, intinya sing duduk Gusti Allah. Kulluhu dhulmatun, nah, sebenarnya niku peteng. Innama anarahu duhurul haqqi fihi. Lalamono iso padang sebenarnya dipadangi karo wujud Gusti Allah. Faman ra'al kaunu wa lam yashhadu fihi aw iddahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Apakah barang siapa sing delok atau sing didelok emang hanya sebatas kaun atau semestanya atau dunya, dan walam yashhad fihi ora iso nekseni, ora iso nyawang, ora iso ndelok datang Gusti Allah ketika itu au indahu au qablahu atau sebelumnya au ba'dahu atau setelahnya faqad aqwaza wujudul anwar, maka sebenarnya dia setelah disilaukan ulap karo wujud cahaya, ulap karo srengenge ini. Wajibat anhu syumusul ma'arifi fi suhubil athar, dan juga dia terhalang, dihijab saking cahayane makrifat fi suhubil athar, sebab tebele awan duniawi, awan dunya. Di mata para ahli syuhud, orang yang menyaksikan kehadiran Allah dalam segala sesuatu, dunia ini tidak berwujud. Yang membuat dunia ini nampak hanyalah wujud Allah semata, persis seperti pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam sebuah lentera berkaca. Tidak ada wujud kecuali wujud yang maha benar. Dengan kemunculan Allah pada segala sesuatu, semuanya menjadi ada sesuai tabiatnya masing-masing. Aslinya mereka tidak berwujud dengan sendirinya. Jika demikian, barang siapa yang melihat alam semesta ini tanpa merasakan kehadiran Allah di sana, berarti ia telah kehilangan nur ilahi yang membuatnya mendapat musyahadah. Di samping itu, ia juga tidak mungkin akan mendapat makrifat karena ia telah disilaukan oleh semesta ini. Di sini Ibnu Athaillah menyinggung tentang bermacam-macam tingkatan ahli syuhud dalam memandang Allah. Di antara mereka ada yang menyaksikan Sang Pencipta terlebih dahulu sebelum menyaksikan ciptaannya. Ini kalimat au indahu au qablahu au ba'dahu. Di ono tingkatane wong macam-macam lah orang, macam-macam wong ahli syuhud. Ono kolone di antara mereka ada yang menyaksikan Sang Pencipta terlebih dahulu sebelum menyaksikan ciptaannya. Jika pandangannya jatuh pada suatu benda, ia akan menyaksikan keberadaan yang maha benar dan bahwa hanya dia yang menggerakkan dan mendiamkannya. Itu terjadi sebelum di benaknya terbersit apakah benda itu manusia ataukah domba, tinggi ataukah pendek dan sebagainya. Jadi sing di model ini atau di tingkatan ahli syuhud seperti ini wis gak nyawang makhluk, yang disawang mung Gusti Allah. Nah sebelum adanya makhluk wis gak ngereken makhluk, sing perkara sing direken wis Gusti Allah yang dhisik, gak ngereken ciptaan. Ada juga yang menyaksikan Tuhan setelah tahu bahwa benda yang disaksikannya itu adalah binatang. Ada yang menyaksikan Tuhan tepat di saat ia menyaksikan sebuah benda. Ada pula yang menyaksikan Tuhan pada benda itu.
Hikmah ini teramat sulit untuk dijabarkan karena semua pengalaman di atas tidak bisa diungkapkan melalui ucapan atau tulisan, namun hanya bisa dirasakan. Orang yang mengalami syuhud akan kehilangan kata-kata untuk menjelaskannya. Nah, ini paten. Di orang cerita nih mengaku peranggapan oh iku tek Gusti Allah. Jadi belum ada di makom syuhud. Ojo dumeh wis iso menganalisa wis alhamdulillah iki krana pangeran lah iku durung. Mung sebatas angen-angen mung sebatas gambarane akal saja bahwa oh iki krana pangeran. Oh iki mung mergo pangeran. Nah, itu. Belum ada di makom syuhud. Karena lek wis ana di makom syuhud bahasanya terlamat sulit untuk dijabarkan karena semua pengalaman itu tidak bisa diungkapkan melalui ucapan dan tulisan karena hanya bisa dirasakan. Tunggal pasal malih mimma yadullu ka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anha bima laisa biwujudin ma. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah Dia mampu menghalangimu dari melihatnya dengan sesuatu yang tidak ada. Para arif sepakat bahwa segala sesuatu selain Allah adalah tidak ada. Segala sesuatu selain Allah dianggap tidak berwujud dibandingkan dengan wujudnya. Seorang arif berkata, para muhakkik menolak untuk memandang selain Allah karena mereka telah berhasil menyaksikan kuasa dan keabadian Allah dalam mengatur dan meliputi segala sesuatu. Semua hal selain Allah dianggap tidak ada. Namun, mengapa ia menjadi penghalang bagi manusia untuk dapat menyaksikan Allah? Mengapa saat manusia menyaksikan alam semesta, mereka hanya melihat wujud alam semesta tanpa melihat siapa yang mewujudkannya? Padahal alam itu tidak berwujud sama sekali karena yang mewujudkannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang amat kan. Kemudian pada hikmah diwai ini Ibnu Athaillah menyebutkan dalil-dalil yang menegaskan bahwa seorang arif tidak layak terhijab oleh semesta karena kondisi ini hanya dialami oleh orang-orang awam. Tanda kekuasaan Allah, salah satu kekuasaan Gusti Allah ini iso ngeling-lingi, iso ngalang-alang, iso ngehijab makhluke nyawang Gusti Allah itu. Dengan apa ya? Dengan sesuatu yang aslinya tidak ada. Yang dimaksud tidak ada apa ya? Makhluk. Akhirnya dadine koyok-koyok makhluk iso nyawang padha makhluk gak iso nyawang Gusti. Padahal aslinya gak ono istilah hijab penghalang lah bahwa makhluk itu iso weruh atau iso delok menyaksikan Gusti Allah, gak ada penghalang sama sekali. Hijabnya sama sekali tidak. Tapi memang karo Gusti Allah disetting ngono, Mas. Ditotong. Itu salah satu bentuk kekuasaan Gusti. Tapi kan yang mau balik-balik bahwa hikmah ini menyatakan bahwa yo sing layak terhijab ku yo krono kita wong apa. Untuk kategori ini wong arif yo tidak ada istilah hijab. Karena ya wis iso madhep maring Gusti. Ilahuna wallahu taala alam bisawab. Monggo. Ya, terus.
makna maksud dari kelalaian. Ini paragraf terakhir. Yang paragraf terakhir di keempat, 27. Keempat hal di atas sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Tampilnya gambaran keduniaan di dalam cermin hati menjadi sebab terbelenggunya hati oleh syahwat. Keterbelengguan hati dapat menyebabkan kelalaian. Ya, atau maknanya kelalaiannya ya berarti nopo sing dilakoni mangke tidak sesuai rukun dan syaratnya cara ibadah nopo ibadah mahdhah ya mung rupa salat lah rupa poso lah tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Karena di luar ibadah ya karena keterbelengguan hati ya otomatis rukun dan syaratnya untuk sampean iso madhep nang Gusti bahasane. Itu kan ono rukun dan syarat yang tidak tertulis. Simpulannya ya takwa lah, simpulnya ketakwaan. Nah, sampean tidak akan bisa melaksanakan rukun dan syarat takwa. Mergo lali rukun dan syaratnya takwa. Krono ketutupi hati urusan dunia. Bukan berarti melanggar total urusan syariat, belum sampai di sana. Iku urusan melanggar syariat itu mesti. Ini yang dibahas di sini adalah hal-hal yang sebenarnya untuk orang awam boleh. Makanya kan contoh di ibadah mahdhah bahasaku rukun dan syaratnya. Tapi untuk ini kan levelnya wong arif, yang artinya itu bahwa secara umum, secara hukum, ya aslinya apa yang sama lakukan wis bener. Hukum syariat loh. Hukum syariat sebenarnya sudah benar. Tapi bahasa kelalaian di sini adalah rukun dan syaratnya untuk sama bisa benar-benar taqwallah. Takwa di levelnya yang benar-benar takwa. Tidak sebatas angger ngelakoni. Nah, wis lali rukun dan syaratnya menjadi sebab kekeliruan. Cuman balik bahwa dari awal keterangannya kan ini pembahasannya dalam rangka ngadep nang Gusti. Disebutkan itu kan.
Am kaifa yatma'u ayat hula hadratillah wa huwa lam yatahhar min jinabati ghafalatihi. Rasane wis madhep nang Gusti la hadratillah. Bukan masalah lek wis level maksiat sing bener-bener maksiat nyoto ya gak usah dibahas, wis jelas kayak itu. Pembahasannya adalah maksiat sing ya level wong makrifat. Yang sebenarnya untuk orang awam bukan maksiat. Di Winah Husania kayak winane kan ada pembahasannya. Samian lungguh santai ngopi itu kan sebenarnya tidak masalah, tidak balang boleh lah. Tapi kan bisa jadi itu kategori maksiat ketika tidak sama manfaatkan. Ketika sama terlalu banyak waktu nganggur sing ya nganggure bener gak salah sebenarnya, lungguh ngopi rokokan juga gak salah, tapi kan tidak bermanfaat lah istilahnya, tidak ada nilai lah. Nah ini masuk kategori maksiat dalam pembahasan seperti ini. Nah ini kan kategori lalai. Cara diruntutno teko awal gambaran keduniaan dalam cermin ketika awake dhewe terlalu terbelenggu urusan dunia. Yesmu itu kerja lah, urusan nyukupi keluarga anak bojo lah. Apakah salah dalam hukum syariat? Tidak sama sekali. Tapi ketika otak pikiran kita terlalu mulek di urusan dunia, gak bagi waktu, gak noto waktu, ya landek pembahasan yang di bab akhir inginannya kan no. Ketika sebenarnya kita punya kesempatan untuk ibadah nang Gusti. Yo kerja sebenarnya, tapi kan ada sisa waktu yang mana kita sebenarnya iso kerja, iso ibadah. Tapi kok gak digawe ibadah. Ya kan rugi bahasanya di akhir-akhir ini. Mergo nopo? Mergo kita terlalu terbelenggu ambek urusan dunia. Yang akhirnya kesempatan waktunya tidak kita manfaatkan kanggo ibadah. Justru kayak mulek mana urusan dunia. Nah itu akan menyebabkan kelalaian. Yang sebenarnya lalai, memang lalai dalam urusan nang Gusti. Artinya tidak sampai melanggar perintah Gusti Allah loh, Nek. Maknane takwa lek sama krungu nek. Khutbah Jumat kan bahasa takwa itu kan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Lah bahasa lalai itu belum sampai di level melanggar perintah atau melaksanakan larangan, belum sampai itu. Ya wis melaksanakan perintah dan menjauhi larangan saja. Mereka kan ini di level yang lebih dari itu. Lalai dalam hal-hal yang sebenarnya umum atau maklum kanggo wong awam, tapi ya untuk wong murid Mas alikin itu ya gak umum. Sampeyan sore-sore pemene wis bengi, sik gorong turu kok nek andon rokokan, ngopi kan ya eman-eman maksudnya. Ngono maksudnya. Apa salah lho? Ora salah secara hukum syariat tidak. Tapi kan terlalu menikmati urusan dunia, kopi, rokok, yang tidak memanfaatkan kanggo. Ono maksudnya. Ibadah, tasbih, iritan. Ya, arahnya ke situ. Sama arahnya. Gue nyambut gawe sampean mau cara metenteng goreng sego gak eling pangeran iku apa salah? Secara hukum syariat tidak salah sama sekali. Fokus sampai segone, ambek sutile, ambek bumbune apa salah ya mboten. Tapi munggu ini gini, sampean berarti kan terlalu terbelenggu.
Akhirnya kan lali nang Gusti Allah. Umpama gak lali, umpama gak terbelenggu, ya otomatis niku wau. Sutil iki iso dadi tasbih, iso dadi wiritan. Kekeliruan ya ngono keliru kan dalam hal Gusti Allah. Di, di paragraf isore pertanyaan ini sama. Bagaimana mungkin hati akan mewarisi ilmu kaum arif sedangkan ia belum bertobat dari kesalahan atau maksiat yang tidak disengaja. Itu maksiat yang disengaja Pak. Ya, maksiat yang tidak disengaja ini kan ya memang hal-hal remeh. Wis santai-santai waktunya. Cara sampean ngasuh sing kerja isuk mulai sore maghrib itu kan jeda istirahat kan sudah selesai. 1-2 jam istirahat ngasuh laya-laya kan sudah cukup. Jam 9-10 kan ya berarti wis mari cara kesele awaknya begawe kan wis lumayan sudah lah. Akhirnya cara digawe lungguh rokokan ngopi itu kan ya menurut keterangan ini ya jadi maksiat. Arahnya maksiat apa lah engko kan lek bahasane kinane terlalu akhirnya banyak ngangen-ngangen perkara sing gak jelas ngelambiar kesuwen soalnya ngopi merokane kesuwen ketahuan. Nah kira ya maling ngangen-ngangen barang-barang sing gak jelas itu arahnya maksiat gitu. Maksiat yang tidak bisa pun intune tarif gambarannya kayak tahu ya apa di pasal keberapa ana cerita apa Siti Sayyidah Aisyah sing difitnah selingkuh. Kalau lali ini Mas Aris Sayyidah Aisyah ketika beliau difitnah selingkuh sampai sahabat terus akhirnya karo Kanjeng Nabi ditulungi Mas Sayyidah Fatimah itu difitnah terus akhirnya karo Kanjeng Nabi ditulungi nah, terus karo sahabat Abu Bakar dikongkon matur suwun nang Kanjeng Nabi karena wis ditulungi kan karo nah, karo beliau dijawab aku gak matur suwun nang Kanjeng Nabi sebab sing nulungi aku dudu Kanjeng Nabi sing nulungi aku Gusti Allah.